Ini pun dikatakan di buku Psychology of Money, di mana yang paling susah adalah merubah behavior orang, Hmm. gitu kan? Karena udah habit. Karena udah habit. Nah, masalahnya tuh gini, kalau lu menyisakan duit lu, sisakan sedikit. Sisa tuh pasti sedikit, namanya sisa. Tapi kalau lu menyisihkan dulu, itu lu bisa banget untuk menyisihkan mana yang buat investasi, mana yang buat uang jajan. Ya udah, habisin yang uang jajan. Gitu. Nah, Seru. kalau lu bilang apa namanya? Gue jajan mulu Apalagi duitnya konser habis. banyak banget, festival banyak banget. Aduh, yang dari kemarin udah sakau mau nonton konser. Pasti sekarang lagi pusing karena semua dia mau nonton. Budgetin. Ya udah, Dibajetin oke, ya. lu boleh berapa gitu loh dari duit lu, dari income lu, lu harus tentuin. Let's say misalkan konser kan nggak dadakan ya. Kalau konser dadakan mungkin kita ngamen, Enggak dadakan. Itu ngamen namanya. iya kan? Ya, Kalau konser lu tahu nih tahun depan ada siapa yang datang atau berapa bulan lagi ada siapa yang datang. Ya udah, lu pre-sale tiketnya kan biasanya dia udah kabarin tuh bisanya kapan gitu kan. Orang-orang udah ancang-ancang kan. Ya udah, nomor satu lu cek dulu duit lu ada berapa. Terus lu lihat, oke kalau misalkan lu harus misalkan pakai dari gaji lu, tiap bulan lu bisa cicil kan, tabung dulu gitu. Ketika dia pre-sale dibuka atau sale tiket dibuka, lu udah beli. punya duitnya. Udah punya duitnya, Jadi gitu. nggak ganggu alokasi buat investasi sahamnya ya. Iya, jangan sampai kredit, cuman buat begituan doang. Oke, gue punya pertanyaan. Ini di luar list yang kita udah bahas. Lu Boleh, jajannya apa, Ken? hmm, Dosa jajan lu apa? apa ya? Gue makan sih, Makan. makan sih gue. Bingung gue. Gue naik 15 kilo kan dari Oh, semenjak. mana ini? Sama. Gue sok nanya gitu terus panik kalau Ken nanya balik gue jawabnya apa? Sama, gue juga tukang makan, parah banget tahu. Jadi sekarang gue jajannya itu jajan olahraga, gue lagi segala gue jabanin. Ya ikut member lah, apalah, lama-lama jadinya kan kayak pos rutin ya harus keluar, terus kaget sendiri. Ini udah kebanyakan nih kayaknya ya, jangan sampai gue lupa diri hanya gara-gara olahraga, padahal harusnya porsi buat investasi juga ditambah dong gitu. Ada komentar lagi nih, coba mari kita cek lagi ya. Um, karena semakin banyak kebutuhan, banyak juga pengeluaran, iya benar. Ini ada pertanyaan dari Rock Tutu. Investasi apa yang tepat saat resesi dan berapa lama dia perlu hold di situ? Disclaimer dulu sebelum dijawab sama Ken, ini adalah konten edukasi. Kita nggak kenal sama yang lagi nanya, jadi kami tidak punya informasi apapun tentang dia untuk bisa menjadi solid foundation sebagai basis untuk kamu mengambil keputusan. Tapi kalau buat Ken sendiri, dapat pertanyaan kayak gitu, pertanyaan bagus loh Ken. Lagi resesi, mesti investasi apa, dan berapa lama perlu di hold? Gue jawab dulu deh, yang berapa lama di hold menurut gue tiap tergantung momentum lu masuk. Karena gini, ketika lu masuk belum lagi bottom, kan kita nggak ada yang tahu nih bottomnya di mana. Siap nggak ya lihat turun? Nah, lu siap nggak lihat turun, betul, gitu loh. Wah turun, masuk kita serok bawah. Ternyata dia pisau, jos gitu ya. Iya. Nah, jadi investasi yang tepat tuh menurut gua, lu harus tahu dulu bener-bener ngerti lu risk profile-nya apa. Resiko profil lu apa. Apakah lu yang low risk, medium risk, atau high risk. Sekalipun lu low Oke. risk, akan sangat baik ketika lu diversifikasi dan lu punya sebagian untuk taruh di high risk. Karena high Hmm. risk diimbangi dengan high return kan. Jadi perlu ada porsi mana yang akan high risk, porsi mana yang akan low risk gitu ya. Iya. Jadi mana yang akan kelihatan kayak roller coaster tuh, zret dia turun, sama mana yang ya udah ada resesi juga dia nggak minus gitu ya berarti ya. Kalau Iya. kayak gitu berarti pertanyaannya bisa dianulir, ya nggak? Gue mau ketawa sampai sakit. Iya pertanyaan dianulir iya sih. Iya. Ya nggak sih? Karena kan kalau Gue udah kayak lama gak gitu, dengar kata resesi anulir. resesi, lu tetap punya portofolio yang diverse dong. Iya. Gue udah lama gak dengar kata anulir tapi iya. Ya Allah, emang ini pertanyaan orang tua banget dah. Nanti gua kasih lagi lo vocabulary jadul. Aduh. Anulir banget, Win. Aduh. Iya jadi
Tadi lu bilang apa? Iya, kalau misalkan ya lu udah diversifikasi dan lu tahu, misal lu ngerti lah aset yang lu masukin apa. Contoh, ini cuma contoh. Waktu itu gue beli perbankan dan ini contoh yang gue bilang bisa jadi kalian lakukan lagi. Bisa Hmm. jadi kalian lakukan lagi. Ketika lu beli bank, kita tahu deh di Indonesia four big banks itu yang paling ramai di pasar Itu saham. dengan blue chipsnya tuh di banking kita. Blue chipsnya di banking, BCA, BRI, BMRI, BBNI gitu. Itu kan itu udah umum lah, kita udah umum. Tapi pertanyaannya lu pernah ngecek nggak sih dia punya bisnis itu kan yang namanya perbankan bisnisnya apa? Sebenarnya dia terima duit dari kredit, bunga kredit gitu loh. Nah, lu pernah ngecek nggak sih mana yang paling murah dari segi valuasi perusahaan mana yang paling murah? Itu lu pernah cek atau enggak? Nah ini pertanyaan nggak usah lu jawab, tinggal lu kerjain ntar. Ya. Terus lu lihat itu bisnis kreditnya ke siapa? Karena ini ngaruh banget. Kredit ke siapa itu menjadi sebuah jawaban ketika lagi resesi perusahaan atau apa ya konsumernya dia, customernya dia Itu itu siapa? bakal kena atau kagak gitu loh. Ya. Terus Ini dia ini punya tuh balik ke komentar lu yang tadi pas lagi menganalisa sebuah bisnisnya tuh ngapain sih? Nah, itu nyambung ke situ ya. benar itu nyambung ke situ. Terus biasanya perbankan itu yang paling dia pentingin apa? Kasa kan sebenarnya. Hmm. Orang naruh duit di tempat dia, nabung. Tapi bunganya kecil, artinya kan kecilnya kecil banget, ada yang nol bahkan bunganya. Hmm, 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 hmm. Artinya kan itu duit, lu taruh di bank, tapi kagak berbunga sama sekali. Artinya bank bisa pakai buat minjemin ke orang lain kan. Ya. Nah itu kan lu harus cross check berarti. Ini bener yang tadi Kak Wina bilang. Lu mesti ngerti itu bisnisnya mau ngapain. Nah, itu dapat duitnya dari mana, jualannya ke siapa. Ini flow yang sama ketika lu ngomongin perbankan. Lu lihat, Ya. lu ngerti nggak cara kerjanya gitu. Asik banget. Jadi ini obrolannya yang tadinya kayaknya analisis saham itu kompleks banget, ternyata bisa sederhana menjawab si saham yang lu mau beli itu basically adalah surat kepemilikan sebuah perusahaan. Cari tahu deh si perusahaannya itu ini ngapain, sesederhana itu sebenarnya. Nanti abis itu di dalamnya ada ilmu yang lebih jelimet, bisa kalau lu udah belajar lebih banyak. Tapi memahami perusahaan yang lu mau beli itu bisnisnya ngapain akan sangat membantu pilihan lo. Final question. Ini yang tadi kita punya pertanyaan yang susah. Sebelum mulai IG Live pun gue udah bilang, kita butuh kisi-kisi kak. Ya, final question nih. Dan ini pertanyaan sejuta umat. Dengan warning dan disclaimer, ini bukan rekomendasi, inilah obrolan edukasi. Jadi kalau kalian mau beli sahamnya, harus sadar penuh atas resikonya dan do your own research. Pertanyaannya, saham sektor apa nih kira-kira yang bakal menarik dibeli kalau ekonomi lagi nggak baik? Wih, sudah kayak ahli nujum loh. Enggak sih, sebenarnya itu bukan ahli nujum. Ini logis sebenarnya menurut gue. Jawabannya Ken pasti. Nah, ini mungkin setelah gue jawab, Kak Wina, lu kalau punya jawaban lain boleh banget ditambahin ya. Kalau gue, sebenarnya gini, kalau lu lihat berkaca dari 2020, saham-saham yang kuat adalah saham-saham blue chips. Sesimpel itu. Nah, itu ngomongin kekuatan. Beda dengan kenaikan. Beda ya, beda banget. Oke, ini penting nih. Kuat versus naik, dua hal yang berbeda ya. Betul, kuat versus naik. Kalau ngomongin secara kekuatan, IHSG itu benar-benar dilihat dari si blue chips. Berasa banget gerakannya serupa. Kira-kira gitu. So, kalau lu mau, ya namanya di saham, kita nggak bisa bilang aman, karena udah jelas namanya saham high Pasti ada risk. resikonya. Gitu ya. Tapi kalau lu mau, oke deh, menarik, ya kalau lu mau gampang, ya lu bisa ikutin itu. Lu bisa ikutin si yang paling kuat di IHSG, yang mempengaruhi IHSG, which is si blue chip itu tadi. Gitu. Nah, tapi kalau ngomongin kenaikan, oh gila Ternyata banget. itu binatang yang berbeda. Itu literally binatang yang berbeda. Kejadian, kalau kita berkaca dari kejadian di 2020, itu di Goodreads kita punya member Billionaire Plus, kita ngomong, kita kasih tahu, ini ada saham yang menurut kita oke, murah banget. Antam.
kita beli di 600. Kita beli di 600. Well, kalau kalian udah pada ngikutin beritanya, itu kan waktu itu ramai banget berita soal electric vehicle, apa lithium dan lain-lain kan. Yes. Banyak banget pihak yang ngegoreng. Ada bahkan ada influencer yang kejebak tuh ngomong apa Antam bakal sampai 4.000. Gue nggak sebut namanya siapa, teman juga soalnya. Cuman beda geng ibaratnya. Tapi kita tuh ngerasa kayak wah ini namanya agak apa ya? Menurut kita wajarnya aja itu 2.000 udah cuan. Dari 600 ke 2.000-an udah cuan tuh. Oh, kita sampai 3.000 udahlah, bubar, kita jualan lah. Nah, kita jualan udah dari 2.000-an tuh kita udah mulai lepas. Tapi kan ini kita ngomong kenaikan, bukan kekuatan ya. Artinya sangat banyak faktor yang menentukan, belum lagi ada orang-orang yang salah memberikan informasi. Contohnya ya itu, ngegoreng saham gitu ya. Di luar sana banyak. Apa motivasi di balik itu gitu ya? Tetap aja itu akan pengaruh ya. Iya, kan semua berita bisa dipesan. Ya kita yang harus pintar tuh, kita yang harus ngerti kenapa kita beli ini. That's why penting banget buat lu belajar analisanya gitu. Kita waktu itu beli di 600 and then kita udah bilang menurut kita target 2.000 tuh udah oke. Kenceng banget gara-gara berita kan. Ya kita sih menikmati aja udah beli dari 600. Ya, karena lu udah tahu ini kenaikannya jauh dari titik berangkat ya. Tinggal lu berani atau enggak. Dari 600 lepas di 2.000, kalau harus nunggu ke 4.000 tuh sebenarnya lumayan jauh ya. Betul. Fenomena yang kemarin terjadi, menurut gue ada namanya valuation stretch. Jadi ini bukan cuma menurut gue lah, menurut banyak orang tuh valuation stretch gitu loh. Dan kita bahas, ini sih agak gila, valuation stretch tuh, waduh ini kalau gue bongkar, ya intinya gini lah. Jangan di sini, nanti perlu sebuah IG live terpisah kayaknya itu ya. Enggak, soalnya ada beberapa pihak kan yang kena kalau kita ngomongin valuation stretch kan. Karena dana Enggak, kita kali ini nggak mau bahas ke situ. Kita cuma mau kita nggak bahas. ancaman resesi, kita mesti ngapain. Iya, Ken betul. Henderson, it's a pleasure talking to you. Gue seneng banget, obrolannya seru banget. Kelihatan banget kalau lu tuh memang praktisi, jadi bukan cuma ngomong, lu nyeritain pengalaman lu sendiri. Jadi buat sobat isi, waspadai obrolan gue sama Ken ini karena isinya penuh dengan manfaat. Gue mau bacain ini, gue nyatet tahu, gue nyatet loh. Dan tetap ya orang tua nyatetnya pakai buku ya Tuhan gitu. Sama, gue masih pakai buku juga. Gue bacain dulu. Definisi jangan takut, sembarangan takut tentang resesi karena kebanyakan ketakutan itu bisa menyebabkan kamu jadi orang gak berdaya. Definisi resesi itu adalah 2 kali quarter pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu minus, dan itu belum terjadi di Indonesia saat ini. Nah, kita udah lihat di 2008 waktu terjadi penurunan indeks harga saham gabungan, ekonomi kita sebenarnya nggak resesi, investor asing tuh keluar. Jadi IHSG-nya jeblok. Tapi di 2022, waktu investor asing keluar, ternyata udah beda nih playing field-nya, karena investor lokalnya banyak yang bertahan. Jadi apakah kamu Sobat Kisi akan tetap bersama-sama menjadi investor lokal yang bertahan? Duitnya kalaupun exit masuk lagi, nggak kemana-mana kok, kita tetap menjejak kaki di Indonesia ya. Ini ada banyak banget obrolannya, nanti gue akan beri sebagian sebagai summary di catatan captionnya. Tapi jangan lupa bahwa kita butuh menjadi orang yang berdaya, yang punya power untuk menentukan pilihan investasi kita sendiri.